Semangat pagi teman-teman. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan karyawan dalam komunikasi korporasi. Materi ini membahas bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan karyawan. Sebelum memasuki materi, perkenalkan saya Rieza Hanifa Pratiwi sebagai penyusun materi video ini. Berselancar bersama Bunda. Tidak sengaja melihat senja. Rekan-rekan yang berbahagia, selamat menyimak presentasi saya. Komunikasi korporasi memiliki peran utama dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan karyawan. Dengan strategi komunikasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan loyalitas karyawan, serta mendorong produktivitas dan kinerja yang lebih optimal. Seringkali masalah di tempat kerja bukan disebabkan oleh kurangnya keterampilan, tetapi oleh miskomunikasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan jelas, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan karyawan. Komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar. Proses komunikasi terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama ada encoding, yaitu pengirim pesan menyusun informasi dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Yang kedua, saluran komunikasi, atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti email, pertemuan langsung, atau media sosial internal. Yang ketiga ada decoding, yaitu penerima pesan menafsirkan informasi yang diterima sesuai dengan pemahamannya. Yang keempat, ada feedback. Respon dari penerima yang menunjukkan apakah pesan sudah dipahami dengan benar atau belum. Yang kelima adalah gangguan atau noise, yaitu hambatan dalam komunikasi seperti kesalahpahaman, perbedaan bahasa, atau gangguan teknis yang dapat menghambat efektivitas penyampaian pesan. Dalam komunikasi perusahaan, penting untuk meminimalkan gangguan dan memastikan pesan dapat dipahami dengan baik oleh karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan pesan secara jelas, memilih saluran komunikasi yang tepat, dan memastikan adanya umpan balik. Dalam komunikasi korporasi, terdapat dua model utama yang digunakan untuk membangun hubungan yang efektif dengan karyawan, yaitu model makro dan model mikro. Model makro. Model ini menekankan faktor-faktor utama dalam komunikasi, yaitu pengirim, pesan, media, penerima, feedback, dan gangguan atau noise. Sedangkan model mikro, model ini lebih fokus pada bagian komunikasi yang mempengaruhi perubahan dalam diri karyawan. Ada 3 tahapan utama, yaitu awareness change, attitude change, dan loyalty change. Strategi komunikasi yang baik harus mempertimbangkan kedua model ini agar hubungan antara perusahaan dan karyawan semakin kuat. Setiap pesan yang dikomunikasikan oleh perusahaan harus dirancang dengan baik agar efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam komunikasi korporasi, terdapat 5 gaya penyampaian pesan yang umum digunakan. Yang pertama, rational message style. Pesan yang disampaikan berdasarkan data dan fakta untuk menunjukkan keunggulan perusahaan. Contohnya adalah laporan pencapaian atau inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, ada symbolic association message style. Pesan yang dikaitkan dengan simbol atau nilai tertentu agar lebih mudah diingat. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengaitkan brandnya dengan keberlanjutan lingkungan. Lalu ada emotional message style. Pesan yang dirancang untuk menggugah emosi audiens, seperti kampanye yang menunjukkan kepedulian terhadap karyawan atau komunitas. Generic message style. Pesan yang digunakan untuk mengingatkan keberadaan perusahaan tanpa diferensiasi yang kuat dari pesaing. Ini sering digunakan oleh perusahaan yang sudah mapan. Preemptive message style. Pesan yang menonjolkan keunggulan perusahaan dibandingkan pesaing secara langsung. Pemilihan gaya penyampaian pesan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana audiens memahami dan merespons komunikasi dari perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang employee relations. Dalam dunia kerja, karyawan adalah aset penting bagi perusahaan.
Hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan dapat meningkatkan kinerja, loyalitas, dan kepuasan kerja. Tujuan dari employee relations meliputi membangun komunikasi internal yang baik, meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan, mengurangi kesalahpahaman dalam organisasi, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Employee relations juga mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, seperti komunikasi internal yang efektif, program kesejahteraan, serta pengakuan dan penghargaan bagi karyawan. Terdapat beberapa strategi utama dalam employee relations. Yang pertama, komunikasi internal yang efektif. Perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi yang jelas seperti buletin, email internal, atau pertemuan rutin agar karyawan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Yang kedua, motivasi dan penghargaan. Memberikan insentif, bonus, atau penghargaan bagi karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan semangat kerja mereka. Yang ketiga, program pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan karyawan serta membuka peluang karir bagi mereka. Yang keempat, kegiatan sosial dan kebersamaan. Mengadakan acara seperti outing perusahaan, gathering, atau team building untuk mempererat hubungan antar karyawan dan manajemen. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, meningkatkan loyalitas karyawan, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas model kemungkinan elaborasi atau elaboration likelihood model, yang menjelaskan bagaimana seseorang memproses dan merespon pesan yang diterima. Model ini dikembangkan oleh Richard Petty dan John, dan dalam konteks komunikasi korporasi, model ini membantu perusahaan memahami bagaimana karyawan menerima dan merespon informasi yang disampaikan. Terdapat dua jalur utama dalam pemrosesan pesan menurut ALM. Yang pertama, central route atau jalur utama. Karyawan memproses informasi secara mendalam, kritis, dan logis. Biasanya terjadi ketika pesan yang disampaikan relevan dan menarik perhatian karyawan. Contoh, kebijakan perusahaan yang memengaruhi kesejahteraan karyawan, seperti perubahan struktur gaji atau tunjangan. Yang kedua, peripheral route atau jalur pinggiran. Karyawan memproses informasi secara cepat tanpa analisis mendalam, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti siapa yang menyampaikan pesan atau desain visual pesan tersebut. Contoh, kampanye internal perusahaan dengan visual menarik atau slogan yang mudah diingat. Penting bagi perusahaan untuk memahami bagaimana karyawan memproses informasi agar strategi komunikasi yang diterapkan lebih efektif. Dengan memilih pendekatan yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan direspon dengan baik oleh karyawan. Setelah membahas berbagai aspek komunikasi korporasi dan hubungan karyawan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, komunikasi korporasi yang efektif sangat penting dalam membangun hubungan yang kuat antara perusahaan dan karyawan. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, meningkatkan loyalitas karyawan, serta mendorong produktivitas. Kedua, strategi komunikasi yang tepat harus mempertimbangkan model komunikasi, baik makro maupun mikro. Model makro menekankan elemen-elemen utama dalam komunikasi, sedangkan model mikro berfokus pada perubahan yang terjadi dalam diri karyawan, mulai dari kesadaran hingga loyalitas. Ketiga, dalam menyampaikan pesan, perusahaan dapat menggunakan berbagai gaya komunikasi seperti rational message, symbolic association, emotional message, generic message, dan preemptive message. Pemilihan gaya komunikasi yang tepat dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan komunikasinya. Keempat, employee relations memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang positif antara perusahaan dan karyawan. Strategi employee relations yang baik seperti komunikasi internal yang efektif, program motivasi, dan pengembangan karyawan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Terakhir, model kemungkinan elaborasi.
membantu memahami bagaimana karyawan memproses informasi yang diterima. Dengan memahami jalur pemrosesan pesan, perusahaan dapat menyesuaikan pendekatan komunikasinya agar lebih efektif. Dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, perusahaan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih baik, meningkatkan loyalitas karyawan, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih optimal. Nah, sekarang saya membuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, pendapat, atau hal yang ingin didiskusikan, saya dengan senang hati akan menjawab melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda.